Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aileni Nuraini. Perkenalkan, nama saya Dea Puji Nurmala. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzina. Saya Windu Ratnawigati. Kami akan membuat video media pembelajaran mengenai tumbuhan dan hewan. Selamat menyaksikan. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagian tumbuh-tumbuhan ini jauh berbeda dengan hewan dan manusia. Bagian tumbuh-tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yuk kita bahas satu persatu. Akar biasanya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah memperkokoh tumbuhan agar tidak gampang roboh serta menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Perhatikan bentuk akar pohon mangga dan jagung berikut. Mangga punya akar tunggang sedangkan jagung punya akar serabut. Akar tunggang terdiri dari akar pokok yang besar dan akar cabang yang kecil di sekitarnya. Selalu akar tersebut semuanya ukuran sama. Beberapa jenis tumbuhan juga memiliki akar yang unik. Contohnya, pohon beringin dengan akar tunggang, tanaman sirih dengan akar pelekat, pohon bakau dengan akar tunjang, pohon kayu api dengan akar napas, dan wortel yang akarnya termodifikasi menjadi umbi. Selanjutnya, bagian batang. Batang berfungsi sebagai alat pengkuat air, zat hara, dan makanan serta menopang tumbuhan. Jenis batang juga macam-macam, ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam, batang berkayu seperti pohon jati, dan batang rumput yang beruas-ruas seperti padi. Selanjutnya, bagian daun. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil fungsinya untuk menyerap energi cahaya matahari yang akan dipakai dalam fotosintesis. Fungsi daun adalah membuat makanan, pertukaran gas atau pernapasan, dan penguapan air atau transpirasi. Selanjutnya, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian bunga pohon belimbing misalnya terdiri dari putik sebagai alat kelamin betina, benang sari sebagai alat kelamin jantan, mahkota, dan kelopak bunga-bunga. Kemudian mengalami penyerbukan, dibantu oleh lebah. Setelah itu terjadi pembuahan yang akan menghasilkan biji dan buah. Tumbuhan juga berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Bedanya vegetatif alami terjadi secara alami tanpa buatan manusia, sebaliknya vegetatif buatan perlu bantuan manusia. Contoh vegetatif alami adalah pada spora tumbuhan paku dan lumut, rizoma atau akar tinggal pada jahe dan kunyit, umbi lapis pada bawang merah dan bawang putih, dan umbi batang pada kentang dan ubi jalar. Selanjutnya, umbi akar pada lobak dan wortel, tunas pada pohon bambu dan pisang, tunas adventif pada daun cocor bebek dan tunas dari akar pada pohon cemara, dan geragih atau stolon pada stroberi dan rumput teki. Contoh vegetatif buatan, mencangkok, artinya membuat akar baru pada batang yang dibungkus dengan tanah. Merunduk, dengan cara memendam sebagian batang ke dalam tanah. Stek, dengan cara menanam bagian tumbuhan tertentu, misalnya daun, batang, atau akar ke dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif berikut bertujuan untuk menggabungkan sifat dari dua induk yang berbeda, kopulasi atau menyambungkan dengan cara menggabungkan batang dari dua tanaman yang berbeda, okulasi atau menempel dengan cara menempelkan tunas muda pada batang tanaman induk. Kembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Kepala sari dan tangkal sari adalah bagian dari alat kelamin jantan. Kepala putik, bakal buah, dan bakal biji adalah bagian dari alat kelamin betina.
Perkembangbiakan generatif ini diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan dapat dibantu oleh berbagai pelantara, misalnya hewan, angin, air, dan manusia. Setelah penyerbukan, barulah terjadi pembuahan. Serbuk sari yang mengandung sel sperma akan melebur dengan sel telur. Pembuahan akan menghasilkan zigot, dan zigot tumbuh menjadi biji. Jika biji jatuh atau ditanam di tempat yang cocok, maka biji menjadi tanaman yang baru. Yuk kita amati satu persatu bagian tubuh dari beberapa contoh hewan berikut. Kucing termasuk hewan mamalia karena menyusui anaknya. Semua tubuh kucing ditutupi oleh rambut. Bagian tubuh kucing ada kepala, badan, 4 kaki, dan ekor. Di bagian kepala ada mata, hidung, telinga, dan mulut sebagai alat indera. Kucing memiliki 4 kaki untuk berjalan, berlari, atau berlompat. Supaya nggak gampang jatuh, ekor kucing berperan menjaga keseimbangannya. Selanjutnya adalah burung. Apa yang membuat burung bisa terbang? Yap, karena burung memiliki sayap. Selain sayap, burung juga memiliki kepala, paruh, badan, 2 kaki, dan ekor. Tubuh burung ditutupi dengan bulu untuk menjaga suhu tubuhnya. Kalau kalian perhatikan, paruh dan kaki burung punya macam-macam bentuknya. Ini disesuaikan dengan makanan atau kebiasaannya. Selanjutnya adalah ikan. Ikan hidup di dalam air. Bagian tubuh ikan ada kepala, tutup insang, badan, sirip, dan ekor. Di dalam tutup insang terdapat insang sebagai alat pernapasan. Tubuh ikan dilindungi oleh sisik. Ikan tidak punya kaki. Ikan berenang dengan sirip dan mengubah arahnya dengan ekor. Selanjutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk jenis serangga atau insekta. Bagian tubuh kupu-kupu ada kepala, badan, 2 pasang sayap, dan 3 pasang kaki. Di bagian kepala ada mulut yang berbentuk seperti belalai untuk mengisap sari bunga dan sebatang antena sebagai indera penciuman. Kupu-kupu terbang dengan sayap dan hinggap di suatu tempat dengan kakinya. Selanjutnya adalah katak, termasuk hewan amfibi atau bisa hidup di air dan di darat. Bagian tubuh katak ada kepala, badan, dan 2 pasang kaki. Tubuh katak diselimuti dengan kulit yang lembab dan licin untuk bernapas di dalam air. Kaki katak punya selaput untuk berenang. Saat di darat, katak menggunakan kakinya untuk berjalan dan melompat. Katak tidak punya ekor. Ya, ekor katak hilang saat katak dewasa. Selanjutnya adalah cicak, termasuk hewan reptilia. Bagian tubuh cicak ada kepala, badan, 2 kaki, dan ekor. Di telapak kaki cicak banyak rambut halus yang berfungsi sebagai perekat. Karena itu, cicak bisa menempel dan berjalan di permukaan dinding. Kalau mau kabur dari pemangsanya, cicak bisa memutus ekornya atau autotomi. Siapa yang pernah melihat telur ayam menetas atau kucing melahirkan anak-anaknya? Mengapa hewan-hewan bisa memiliki anak ya? Yap, jawabannya karena hewan bisa berkembang biak. Perkembangbiakan ada yang generatif dan ada juga yang vegetatif. Bedanya, perkembangbiakan generatif melalui proses pembuahan sehingga dibutuhkan 2 individu jantan dan betina. Sifat anak mereka merupakan variasi dari kedua induknya. Sebaliknya, perkembangan vegetatif tidak melalui pembuahan sehingga cukup dengan 1 individu. Sifat anaknya pun akan sama seperti dengan induknya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif biasanya dilakukan oleh hewan yang berukuran kecil dan masih sederhana. Contohnya, sel amuba membelah diri menjadi 2 sel amuba. Cacing pipih memotong tubuhnya menjadi beberapa fragmen, dari tiap fragmen akan tumbuh cacing baru. Tunas hidra akan tumbuh pada bagian tubuh induknya. Setelah bisa mandiri, tunas akan lepas dan tumbuh menjadi hidra baru.
Perkembangbiakan hewan secara generatif diawali dengan pembuahan, yaitu meluburnya sperma dari jantan dengan sel telur dari betina. Setelah pembuahan akan terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi embrio hewan. Kemudian dikelompokkan menjadi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Embrionya akan tumbuh di dalam telur. Pada unggas, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk dan telur butuh dierami agar menetas. Sedangkan ikan dan katak, pembuahan terjadi di luar dan tidak perlu dierami. Hewan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Embrionya akan tumbuh di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Masa kehamilan setiap hewan berbeda-beda. Ada yang hitungan hari, bulan, atau bahkan tahun. Hewan ovovivipar berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Maksudnya, embrio hewan ini akan berkembang di dalam telur sama seperti ovipar, tapi telur tersebut akan menetas di dalam tubuh induknya. Setelah itu, anaknya dilahirkan. Contohnya pada kadal dan beberapa jenis ular. Sekian video dari kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.